Pengertian pengolahan bahan. Pengolahan data adalah manipulasi, perubahan atau transformasi dari data. Simbol-simbol seperti nomor dan huruf ke dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih berarti, berupa suatu informasi untuk tujuan peningkatan kegunaannya. Sistem pengolahan data adalah sistem yang melakukan pengolahan data. Pengolahan data yang diolah dengan menggunakan komputer dikenal dengan pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing (EDP). Pengolahan data pada komputer. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah sistem pengolahan data dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan setiap tindakan internal dan menggambarkan transaksinya. 2. Perubahan data. Perubahan data ialah operasi perubahan data yang mencakup pengkualifikasian, penyortiran, dan pengkalkulasian, perekapitulasian, dan pembandingan. 3. Penyimpanan data. Penyimpanan data ialah semua data harus disimpan di suatu tempat sampai ia diperlukan, atau data disimpan dalam media penyimpanan dan file yang disimpan disebut database. 4. Pembuatan dokumen. Sistem pengolahan data menghasilkan output dan dibutuhkan untuk perorangan atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan. Siklus pengolahan data terdiri dari 3 tahap. Siklus pengolahan data dikembangkan lain sebagai berikut. 1. Organization. Proses pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau data ke dokumen dasar. 2. Input adalah proses memasukkan data ke proses komputer lewat alat input device. 3. Processing. Proses pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemproses atau processing device. Proses menghitung, membandingkan, mengkualifikasikan, mengurutkan, mengendalikan atau mencari di store. 4. Stok. Proses perekaman hasil pengolahan disimpan dan dapat diproses kembali. 5. Output. Hasil pengolahan data ke alat output atau output device berupa informasi. 6. Distribution. Distribution adalah output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Fungsi dasar pengolahan data. 1. Mengambil program dan data atau memasukkan atau input. 2. Menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan data yang disimpan. 3. Menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan. 4. Menyimpan hasil antara dan hasil pengolahan. 5. Mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. Sistem terkomputerisasi pada siklus pendapatan. 1. Aplikasi entry pemesanan ialah mencatat permintaan pelanggan untuk barang atau jasa supaya memperoleh pengesahan kredit untuk pelanggan dan supaya meyakinkan bahwa pesanan tersebut terpenuhi. 2. Aplikasi pengiriman. Aplikasi pengiriman ialah meyakinkan bahwa barang dagangan tersebut dikirimkan sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh pelanggan, dan aplikasi pengiriman tersebut untuk meyakinkan bahwa pelanggan cepat mengajukan rekening untuk barang dagangnya. 3. Aplikasi pengajuan rekening. Aplikasi pengajuan rekening ialah mempersiapkan faktur penjualan untuk barang dagangan yang sudah tersimpan dan mencatat penjualan pada rekening yang tepat. 4. Aplikasi tanda terima kas ialah mencatat pembayaran yang dibuat oleh pelanggan untuk penjualan kredit. Sistem proses data tumpuk. Pengertian bit entry. Bit entry adalah proses pemasukan sekelompok data ke dalam komputer sekaligus.
Batch processing adalah proses sekelompok data oleh komputer sekaligus. Perbedaan kedua bentuk tersebut adalah pada urutan data yang akan diproses, yaitu batch processing dengan urutan data seperti yang ada dalam file. 2. Batch processing dengan urutan transaksi. Terminal entry atau online processing dapat dilakukan dalam 4 cara, yaitu yang pertama, transaksi yang dimasukkan ke komputer akan diproses sampai selesai, termasuk update data dalam master file atau database. Yang kedua, transaksi yang dimasukkan dalam komputer akan diproses bersama dengan menyesuaikan file memo atau file perubahan, sedangkan master file sesungguhnya akan disesuaikan setiap periode tertentu. Transaksi yang dimasukkan ke komputer akan diproses sampai selesai, sedangkan proses penyesuaian data reference dilakukan secara periodik. Yang terakhir, transaksi yang terjadi akan segera diproses oleh komputer tanpa memerlukan data reference dalam master file atau database. Macam-macam sistem pengolahan data elektronik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem input. Fase input terdiri dari A. Persiapan dan pengisian dokumen sumber. Dokumen sumber seperti order penjualan disiapkan secara manual. B. Pengiriman dokumen sumber ke bagian pengolahan data. Batch control total dan register data yang dikirimkan merupakan pengendalian dasar atas transfer data antara departemen pengguna dengan departemen pengolahan data. C. Data entry. Setelah dokumen sumber seperti faktur diterima oleh Departemen Pengolahan Data, dokumen tersebut secara manual diketikkan menggunakan terminal data atau PC dan kemudian disimpan di dalam disk. D. Teknik program editing data. Pengeditan data bisa jadi diterapkan untuk setiap struktur data. Yang kedua, sistem pemrosesan. Sistem pemrosesan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem pemrosesan berbasis kertas. Sistem pemrosesan berbasis kertas merupakan sistem pemrosesan berorientasi batch. Transaksi direkam ke dalam komputer secara berkelompok dan diproses secara periodik dengan memperbarui file yang diakses dengan cara A. Pemrosesan batch dengan memperbarui file berurutan. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama mempersiapkan file transaksi, yang kedua memperbarui master file, yang ketiga memperbarui buku besar sehingga terjadi perubahan di dalam master file, yang keempat membuat laporan buku besar, neraca saldo, dan laporan-laporan yang lain. B. Pemrosesan batch dengan memperbarui file akses acak. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama aplikasi faktur baru. Aplikasi ini menyimpan file piutang dagang. Yang kedua, pemrosesan bukti penerimaan kas di dalam satu kotak pos khusus. Sistem yang kedua adalah sistem pemrosesan tanpa kertas. Sistem pemrosesan tanpa kertas adalah pemrosesan real-time online. Transaksi diproses pada saat transaksi itu diinput ke sistem. Contoh kasus, pada proses transaksi yang dilakukan di toko bahagia masih bersifat manual, sehingga mengakibatkan pemborosan disebabkan banyaknya kertas nota yang digunakan. Oleh karena itu, sistem komputerisasi diterapkan guna mengatasi pemborosan tersebut. Dengan demikian, sistem terkomputerisasi memberikan manfaat berupa mendukung proses kerja seperti kecepatan proses yang dilaksanakan serta keakuratan data yang disimpan, sehingga dalam proses pembuatan laporan penjualan akan lebih tepat waktu dan dalam penyajian data mudah sehingga tepat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Contoh kasus, pada proses transaksi yang dilakukan di toko bahagia masih bersifat manual, sehingga mengakibatkan pemborosan disebabkan banyaknya kertas nota yang digunakan. Oleh karena itu, sistem komputerisasi diterapkan guna mengatasi pemborosan tersebut. Dengan demikian, sistem terkomputerisasi memberikan manfaat berupa mendukung proses kerja seperti kecepatan proses yang dilaksanakan serta keakuratan data yang disimpan, sehingga dalam proses pembuatan laporan penjualan akan lebih tepat waktu dan dalam penyajian data mudah sehingga tepat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Kesimpulan, tingkat komputerisasi sistem pengolahan data sangat bervariasi. Sebagian sistem yang sekalipun telah dikomputerisasi masih mengandalkan dokumen kertas. Sistem yang lain bisa jadi memproses transaksi dari awal sampai akhir tanpa bantuan kertas. Namun, sejumlah pengendalian aplikasi harus diterapkan di dalam sistem pemrosesan, termasuk pengendalian batch, program edit data, dan log transaksi.